wish you could do in 20 years. What I do bear regret. Look at my fucking dick. What did you say? Halo semua sobat sinema, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Sebelum dimulai, jangan lupa seperti biasa buat kalian yang cantik, tampan, dan rupawan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa siapkan kopai dan rokai. Untuk sobat sinema, kali ini saya akan membahas film World of Men yang diperankan oleh Jason Statham yang dirilis tahun 2021. Dan film ini menceritakan orang yang dianggap biasa saja, bahkan diremehkan di tempat kerjanya. Namun padahal dulunya dia adalah bos mafia. Oke sobat, gak banyak basa-basi, kita langsung aja ke filmnya. Di awal cerita terlihat dua orang di dalam mobil, yang dimana mereka berdua adalah pekerja dan pengantar di perusahaan swasta yaitu Portico. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh para perampok, kemudian mereka berdua dibunuh dan semua uangnya diambil. Scene berpindah di mana ada seseorang yang melamar kerja di perusahaan Portico, perusahaan yang bergerak di jasa pengantaran uang. Pria ini bernama Patrick Hill. Di sana seorang atasan perusahaan yang bernama Terry menjelaskan gajinya lumayan tinggi, tapi resikonya cukup berbahaya. Mereka bekerja mengantar uang dari bank swasta, apotek ganja, brankas uang tunai, bahkan kasino. Masing-masing pengantar membawakan uang senilai 15 juta dolar, bahkan lebih, yang tentunya akan mengundang para penjahat. Yang dimana kemarin pun ada petugas Portico yang tewas karena perampokan. Melihat tampang Patrick Hill sebagai Delta Security Eropa, Hill bisa kerja di tempat itu. Namun tetap Hill harus ikut tes minimal mendapatkan skor 70. Ini si Bullet, salah satu senior di sana yang akan mengetes Hill. Diawali dengan tes fisik, diteruskan ke cara menembak, hingga yang terakhir Hill dites cara mengemudikan truk. Dari semua tes yang dilakukan, Hill mendapatkan skor 70% karena Hill melakukan banyak kesalahan. Namun skor itu cukup untuk Hill bekerja di Portico. Kemudian di ruangan locker, Bullet memperkenalkan Hill ke pekerja yang lain. Tapi di sana semua pekerja tidak peduli dengan Hill. Kemudian Bullet juga memperkenalkan Bob dan Deb, yang dimana mereka sedikit meremehkan Hill. Selanjutnya Bullet dan Hill mempersiapkan barang bawaannya yang akan dibawa saat bekerja, seperti pistol dan sebagainya. Dimana hari pertama bekerja, Hill ditugaskan bersama Bullet dan Deb. Di perjalanan, Deb menakut-nakuti Hill dalam pekerjaannya kalau pekerjaan ini sangat berbahaya untuk orang biasa. Mereka mengantarkan uang dari hotel ke Bank Amerika. Pekerjaan hari ini pun selesai. Ketika mau pulang, Bullet mengajak Hill untuk minum-minum sambil main biliar. Tapi Hill izin dulu sebentar untuk absen. Di situ Hill melihat kartu identitas para pekerja yang terpampang di samping absen. Di tempat biliar ada seseorang bernama John. Dia dipecat karena sesuatu hal, dan Hill yang menggantikan posisinya. John memancing Hill, tapi dia tetap tenang untuk menghindari keributan di sana. Esok harinya mereka bertiga kembali bekerja untuk mengantarkan uang. Di situ Deb kesal karena harus menunggu lama si Bullet yang sedang mengantarkan uang sejumlah 10.000 dolar ke sebuah tempat. Ketika Deb menghubungi lewat Radiohead, ternyata Bullet sedang diserang. Si Deb panik ketakutan dan niat mau meninggalkan si Bullet dengan alasan kita masih membawa uang senilai 2,5 juta dolar. Tapi Hill menolaknya, dia tidak akan meninggalkan si Bullet dan akan menyelamatkannya dari para perampok. Si rampok menyuruh truknya untuk pergi ke sesuatu tempat dan terlihat si Bullet sedang disandra.
Dan si perampok menyuruh satu orang untuk memindahkan uangnya ke mobil mereka. Ketika Hill memindahkan uang tersebut, Hill beraksi dan menembak menghabisi para perampok itu. Keesokan harinya, Deb, Bullet, dan Hill dipanggil atasannya dan dimintai keterangan. Semua heran dengan aksi Hill yang dimana dalam tes dia cuma mendapatkan skor minim, tapi dia bisa cepat menghabisi perampok dengan tembakan yang akurat. Atasannya memperlihatkan video yang sebelumnya yang mengakibatkan 2 petugas tewas. Apa ada hubungannya dengan yang perampok kemarin? Hill bilang kalau itu perampok yang berbeda. Para pegawai yang dapat penyerangan akan diliburkan selama 1 bulan untuk menjauhkan dari rasa trauma. Tapi Hill menolaknya, dia tetap ingin terus bekerja. Pemilik perusahaan bernama Black Halls datang kagum pada Hill dan akan menaikkan jabatannya Hill di Portico. Keesokan harinya di ruangan pemberangkatan truk, semua jadi memuji Hill atas keberaniannya kemarin. Singkat cerita, Hill kembali mengantarkan uang bersama Bullet. Di tengah perjalanan ada perampok yang menghentikan mobilnya. Si Bullet ketakutan dan menuruti permintaan si perampok dengan turun dari mobil tanpa melakukan perlawanan. Ketika Hill keluar mobil, tiba-tiba para perampok melihat Hill dan langsung pergi ketakutan. Di Portico makin penasaran siapa sosok Hill. Ketika hendak pulang, Dana, salah satu pegawai di sana, mengajak minum di rumahnya. Dan tidak lupa terjadi adegan enak-enak di rumahnya. Setelah itu Hill menanyakan sesuatu dari mana Dana mendapat uang sebanyak ini di rumahnya. Tapi Dana gak mau bicara. Ketika Hill mengancamnya, Dana bilang kalau uang itu dia dapat di Portico dan Dana sama sekali tidak ada hubungannya dengan para perampok Portico. Hill hanya meminta informasi apabila ada orang dalam yang bersekongkol dengan para perampok. Namun Dana tidak mengetahui tentang hal itu. Kita flashback, scene berpindah ke cerita sebelumnya. Hill dan anaknya bernama Dougie hendak pergi menonton pertandingan. Namun Hill tiba-tiba mendapatkan telepon dari anak buahnya bernama Mike. Mike memohon ke Hill agar memantau truk pengangkut uang. Karena anak buah Hill yang lain benar-benar sangat sibuk. Hill cukup memantau memastikan truk itu belok ke kiri atau ke kanan, agar Mike tahu truk pengantar uang itu. Dari sini kita bisa simpulkan kalau Hill adalah bos mafia, yang salah satu usahanya di bidang perampokan uang. Hill dan anaknya pergi ke tempat itu. Lalu Hill berhenti pura-pura membeli hotdog untuk memantau dan melihat rute truk mengangkut uang tersebut. Dougie anaknya menunggu di mobil, melihat truk pengangkut uang tersebut sedang dirampok. Dougie pun disuruh keluar sama salah satu perampok. Sementara orang yang sebagai pengantar uang itu tewas ditembak para perampok di situ. Ketika Hill kembali ke mobil, dia harus melihat Dougie anaknya tewas ditembak salah satu perampok yang bernama Jen. Inilah scene yang terlihat di film awal. 3 minggu setelah perampokan itu, Hill terbangun dari komanya. Dan dia merasa kehilangan anaknya yang sangat dia cintai harus tewas sama perampok itu. 3 anak buah Hill yang sama-sama mafia takut jika Hill sampai marah sama mereka. Gara-gara minta tolong Hill untuk memantau truk itu, hingga menewaskan anak semata wayangnya. Tapi Hill tidak menyalahkan anak buahnya, melainkan menyalahkan dirinya sendiri. Dan Hill akan mencari perampok itu kemanapun mereka pergi. Sebelum Hill terbangun dari koma, anak buahnya sudah mencari para perampok yang membunuh anaknya, tapi belum juga menemukannya. Hill hanya butuh nama dari perampok yang membunuh anaknya, dan Hill akan membereskannya sendiri. Para anak buah Hill terus berusaha mencari perampok yang membunuh anaknya Hill. Kali ini mereka benar-benar marah dan membantai semua penjahat untuk menemukan perampok itu. Sampai Mike anak buahnya bilang, kita tidak mungkin terus membantai para penjahat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian anak Hill. Dan Mike meminta Hill untuk berpikir lagi.
Setelah itu Hill meminta anak buahnya Hill untuk mengganti semua identitasnya menjadi Patrick Hill, orang Inggris yang pernah bekerja di Delta Security Eropa, yang dimana biar Hill dapat mudah melamar kerja di perusahaan Portico. Karena Hill yakin kalau ada orang dalam yang bekerja sama dengan para perampok itu. Di lain tempat inilah para perampok yang dicari Hill, yang diketuai oleh Jackie, dan orang ini yang menembak dan membunuh anak Hill, namanya Jen. Uang yang terakhir mereka rampok sudah mulai habis. Kali ini mereka berencana merampok pengusaha kaya dari Afghanistan yang tinggal di kota itu. Dan mereka pun dengan sangat mudah bisa merampok pengusaha kaya itu. Hingga sang ketua ulang tahun. Singkat cerita, mereka merencanakan perampokan besar-besaran untuk terakhir kalinya. Dan mereka mempersiapkan rencana yang sangat matang. Yang ternyata targetnya adalah depot uang perusahaan Portico. Mereka berencana merampok pada hari Black Friday. Karena di hari itu, uang di sana bisa mencapai 150 juta dolar, bahkan lebih. Informasi itu didapat dari orang dalam Portico sendiri. Sebelum berangkat, Jackie berpamitan kepada keluarganya dan bilang kalau dia akan pulang agak telat. Terry bilang kalau hari ini hari Black Friday di mana para pekerja akan mengantarkan uang sejumlah 180 juta lebih yang ada di depot Portico dan menyuruh semua pekerja lebih berwaspada. Di situ Bullet dan Hill pergi mengambil uang yang akan dikumpulkan di Portico. Di perjalanan pulang, Bullet bilang kalau dia adalah pengkhianat di Portico yang bekerja sama dengan para perampok. Seperti perampokan yang menewaskan 2 pegawai dan seorang anak. Bullet bilang jika selamat, Hill cukup diam dan mengikuti perintah perampok. Karena hari ini Bullet dan para perampok itu akan merampok langsung di depot Portico. Hill setuju karena semua rencana Hill memang untuk mencari tahu perampok yang membunuh anaknya. Di situ Bullet mematikan kamera pengawasnya yang ada di mobilnya dan siap menjemput para perampok yang sudah siap dengan alat tempurnya. Setelah itu mereka pergi ke depot dan semua uang sudah terkumpul di sana. Para perampok mulai aksinya dengan menyandera Hill dan Bullet. Mereka pura-pura mengancam Bullet dan meminta pintu keluar masuk dibuka agar mereka, para perampok, bisa keluar masuk dengan mudah. Dan terjadilah baku tembak di sana. Beberapa pekerja di sana tewas oleh para perampok itu. Salah satu pekerja menghubungi tim SWAT, yaitu tim yang kemampuannya di atas polisi milik pemerintah Amerika Serikat. Ketika para perampok berpencar untuk mengamankan situasi, Hill berhasil membunuh salah satu perampok itu. Terus Hill memakai seragam dan helm yang dipakai para perampok itu. Hill membunuh satu perampok lagi. Lalu Hill memasukkan ponsel ke tas yang berisi uang yang akan mereka rampok. Di situ terjadi perkelahian antara Hill dan satu perampok. Hill tertembak tapi Hill berhasil membunuh perampok itu. Sementara Bullet membantai dan membunuh teman-temannya sendiri termasuk Dave, teman dekatnya. Terus Bullet menembaki Hill dan pergi bersama Jen dan ketua perampok yaitu Jackie. Karena perampok yang lain sudah tewas, mereka pergi dengan menabrak mobil polisi yang berjaga di pintu keluar. Mereka kabur dan memasuki sebuah gedung. Setelah di sana, Jen membunuh Jackie yang sudah terluka. Tersisa Bullet dan Jen. Dan mereka pergi membawa uang lewat bawah tanah dan memasukkannya ke mobil yang sudah mereka siapkan. Setelah itu Bullet berniat menembak Jen, tetapi Jen lebih dulu menembak Bullet hingga mati. Kemudian Jen pergi dengan selamat. Malam harinya Jen terlihat senang karena mendapatkan uang sebanyak itu untuk sendirian. Jen mendengar suara handphone berdering. Dia pikir suara handphone itu suara handphone miliknya.
Ternyata suara handphone itu berasal dari dalam tas yang ternyata handphone itu yang dimasukkan Hill pada saat perampokan terjadi. Sehingga Hill dengan mudah menemukan Jen. Kemudian Hill memberikan dokumen visum kematian anaknya yang ditembak Jen mengenai hati, paru, jantung, dan limpa. Hill langsung menembak Jen dengan tepat seperti penembakan pada anaknya. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini. Hatur thank you, dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.